Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada video kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber dari Puskesmas Manutapen terkait dengan penyakit HIV/AIDS. Nah, untuk latar tempat yang kami pakai berlatar pada salah satu rumah sakit yang berada di Kota Kupang, yaitu Rumah Sakit Wirasakti. Penasaran bagaimana videonya? Yuk langsung saja kita check it out. Human Immunodeficiency Virus atau biasa kita sebut dengan HIV merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. Infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang pada tahap terminal infeksinya dapat menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau bisa kita sebut dengan AIDS. Hai, menurut beta penyakit HIV atau AIDS itu adalah penyakit yang berbahaya dan yang menular, so harus berhati-hati dan tetap semangat. Jadi HIV/AIDS itu terjadi karena seks bebas. Hai, menurut saya HIV/AIDS itu merupakan sebuah virus yang menular dan akan mematikan. Halo teman-teman, tujuan dari kita mempelajari HIV/AIDS adalah agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena kalau kita terkena penyakit ini akan susah untuk diobati. Halo teman-teman, jadi menurut saya HIV/AIDS adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Hai, menurut beta HIV/AIDS itu karena kotong terlalu bergaul, terlalu makan rapat dengan laki dan perempuan, makanya terjadi bareng dan semua hilang mati coba. Halo, menurut saya HIV/AIDS terjadi karena sering berhubungan intim secara bebas. Halo teman-teman tahu tidak penyebab dari HIV/AIDS? Nah, penyebab dari HIV/AIDS sendiri yaitu adalah bergonta ganti pasangan dengan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kita saling menjaga ya teman-teman. Bye. Hai guys, jadi menurut saya HIV itu selain tertularnya melalui hubungan intim, dia itu juga bisa tertular melalui transfusi darah. Jadi buat teman-teman yang sering donor darah mungkin bisa diperiksa lagi, itu alatnya sudah siap. Halo teman-teman semua. Jadi tentang apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya itu semua benar adanya. Jadi selain virus HIV/AIDS ini tertular lewat hubungan seks, dia juga bisa tertular lewat darah dan juga jarum suntik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kami di sini Ibu minta waktu sedikit dari Ibu untuk mewawancarai mengenai kasus penanggulangan HIV/AIDS sendiri di puskesmas ini, Ibu. Baik, silahkan. Apa yang bisa saya bantu? Di sini kami akan melakukan wawancara dengan 3 pertanyaan, Ibu. Ya, baik. Dan kita akan mulainya, Ibu. Pertanyaan pertama ini, menurut Ibu sendiri, selain HIV/AIDS ini selain tertular dari lewat hubungan seksual, bisa juga disebabkan karena jarum suntik, darah, dan penyebab lainnya yang kami belum ketahui. Dan menurut Ibu sendiri, selama Ibu menangani kasus ini, adakah penyakit HIV/AIDS ini paling banyak kasus ini disebabkan oleh apa, Ibu? Baik, jadi terima kasih. Saya di sini pengelola HIV ya di Puskesmas Manutapen. Sejak Puskesmas ini berdiri sampai sekarang saya yang pengelolanya. Jadi pengalaman saya dalam menangani kasus-kasus HIV ya, penyebab paling banyak itu sebetulnya adalah karena hubungan seks. Ya. Kalau jarum suntik, pengguna narkoba suntik dan lain-lain itu untuk NTT pada umumnya itu tidak ada. Sehingga dalam sasaran program pun yang menjadi kelompok beresikonya itu untuk penasung 0 sebetulnya. Karena memang NTT tidak ada yang namanya pengguna narkoba suntik. Sedangkan ada penularan yang lain itu dari ibu ke anak ya.
dari ibu ke anak itu menularkannya secara langsung melalui plasenta. Jadi kenapa semua ibu hamil itu sekarang program pemerintah wajib untuk di screening HIV. Karena tadi HIV itu bisa ditularkan langsung dari ibu ke anak. Dan untuk penularan dari ibu ke anak itu memang secara angka pastinya belum diketahui pasti. Tetapi untuk ibu hamil yang terinfeksi HIV atau ibu yang terinfeksi HIV dan hamil itu sebetulnya ada untuk di tingkat Kota Kupang. Tetapi untuk Puskesmas Manutapen untuk 2 tahun terakhir tidak ada. Ya, untuk 2 tahun terakhir untuk khusus ibu hamil yang terinfeksi HIV itu tidak ada. Pernah ada 1, tapi ya syukur karena ditangani dengan baik, akhirnya anaknya itu sudah dengan pemeriksaan yang bertahap sampai sekarang masih negatif. Ya. Belum tidak ada infeksi yang langsung diturunkan karena ibunya waktu itu langsung ditangani. Sebelum melahirkan ibunya sudah ditangani. Terima kasih Ibu. Lanjut ke pertanyaan keduanya Ibu. Selama Ibu menangani kasus HIV/AIDS ini, apakah dari tahun ke tahun jumlahnya terkena ini semakin banyak atau semakin sedikit? Nah, jadi untuk peningkatan kasus mungkin kalau di tingkat puskesmas sendiri ada sebetulnya ada kasus baru yang ditemukan. Untuk angka tidak terlalu besar sebetulnya. Ya paling kalau untuk tahun 2023 ini kasus baru yang kami temukan khusus untuk Puskesmas Manutapen itu 2 sampai dengan bulan sekarang 2. Kalau tahun kemarin itu ada juga. Ada. Jadi kalau sampai ada kasus baru artinya bahwa ada peningkatan kasus. Ya, kalau ada kasus baru berarti pasti itu ada peningkatan kasus. Untuk Kota Kupang sendiri peningkatannya cukup signifikan, banyak. Ya, itu untuk Kota Kupang. Artinya bahwa untuk provinsi otomatis dia akan naik ke provinsi juga ada peningkatan kasus. Jadi ada peningkatan kasus. Baik Ibu, yang terakhir mungkin dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, adakah tahap-tahap atau saran yang bisa Ibu sampaikan kepada penderita HIV/AIDS ini? Jadi kalau saran itu sebetulnya bukan ke arah selain ke arah penderita, sebetulnya ke masyarakat pada masyarakat umum. Ya, karena untuk pencegahan itu untuk program itu ada 4 prong sebetulnya. Ya, jadi ada promosi kesehatan di mana kita mempromosikan bagaimana pencegahan penularan HIV. Ya. Terus yang kedua lagi kita juga menyarankan kepada setiap orang untuk melakukan screening. Jadi kita promosikan tentang HIV, kita mengajak orang untuk melakukan screening karena untuk penentuan status apakah dia HIV atau tidak hanya melalui pemeriksaan darah. Nah, kalau misalnya orang tidak mau periksa, otomatis dia tidak akan tahu statusnya. Yang ketiga, bahwa untuk wanita usia subur yang sudah dinyatakan positif HIV harusnya merencanakan kehamilan secara baik sehingga tidak melahirkan bayi dengan kondisi langsung HIV. Ya, itu sarannya. Yang berikut lagi harus ada dukungan yang kuat dari keluarga ataupun dari masyarakat untuk menghindari adanya stigma. Karena stigma yang tinggi ini orang jadi takut untuk periksa. Karena ketika tahu pasti dia kena stigma. Ya, betul kan? Dan yang kedua, stigma ini juga bisa membuat orang dengan HIV meninggal lebih cepat. Karena dia diasingkan, dia tidak diperhatikan, dia merasa takut. Akhirnya dia minum obatnya tidak teratur. Padahal kalau misalnya dia dapat dukungan yang kuat dari keluarga ataupun dari masyarakat, maka kualitas hidup dari orang dengan HIV itu akan lebih baik. Kalau dia dapat dukungan untuk supaya dia minum obat secara teratur. Karena kita tahu bahwa orang dengan HIV itu tidak sembuh dari HIV. Tetapi dianjurkan dia minum obat secara teratur untuk menekan perkembangan virus di dalam tubuhnya sehingga tubuh orang dengan HIV itu sehat. Ya. Jadi minum obat bukan untuk sembuh, tapi menekan pertumbuhan virus.
sehingga kualitas orang dengan HIV itu bisa baik. Dia bisa melakukan pekerjaan seperti orang bukan dengan HIV. Kalau dia minum obat secara teratur, tepat dosisnya, tepat waktunya. Jadi itu mungkin sedikit saran dari saya ya, untuk nanti dimanapun tuh adik-adik bisa sampaikan. Jadi yang pertama promosi kesehatan, yang kedua orang yang dengan HIV merencanakan kehamilannya secara baik, dan yang ketiga dukungan dari keluarga kerabat masyarakat ya. Dan yang berikut lagi, kalau misalnya sudah ada ketemu ibu hamil dengan HIV, harusnya dia melahirkan di fasilitas kesehatan sehingga dia tertangani dengan baik. Itu pesan-pesan. Karena dengan begitu kita bisa menghindari yang namanya angka baru orang dengan HIV. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan saran juga dan jawaban yang bisa kami terapkan sebagai anak-anak muda sebenarnya Ibu. Terima kasih Bu, mungkin ini saja Ibu. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini kesimpulannya saya ambil adalah HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Jadi untuk teman-teman, jangan biarkan dirimu ternodai.